Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Ramadan dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 31205030. Di sini saya akan menjelaskan dari proyek 2 dari workshop administrasi dan manajemen jaringan, yaitu dengan pembuatan DNS dan juga mail server. Jadi di sini saya menggunakan virtual group manager. Jadi di sini saya membuat dua PC, yaitu Ubuntu 1 yang nantinya akan sebagai DNS server dan juga mail server 1, dan juga Ubuntu 2 sebagai mail server 2. Jadi di sini karena IP yang saya gunakan berasal dari WiFi yang saya gunakan juga, dan konfigurasi dari WiFi tersebut akan membuat IP akan selalu berubah-ubah karena settingnya DHCP. Maka di sini saya menggunakan NAT network. Untuk mengaturnya di sini melalui file reference, lalu di sini ke network, dan juga di sini kita bisa membuatnya dengan cara menambahkan ini. Jadi saya sudah menambahkan satu NAT network bernama Abdillah, nama saya sendiri. Untuk jaringannya di sini saya menggunakan 192.168.100.0 itu jaringannya. Lalu pada setiap satu Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 ini juga dipasangkan konfigurasi untuk networknya, yaitu NAT network, dan juga mengambil dari NAT network yang saya buat tadi, yaitu Abdillah, sehingga nantinya secara langsung akan masuk ke dalam jaringan yang tadi sudah saya buat di NAT network tersebut. Jika sudah di sini saya buka sebelumnya dua di sini ya. Untuk yang pertama Ubuntu 1 yang sebagai DNS dan juga mail server, dan juga ini hanya mail server 2. Jadi ini DNS mail 1, yang ini mail 2 karena hanya mail server saja. Lalu kita coba cek dari IP-nya. If config, di sini akan muncul 104 sesuai dengan jaringannya. If config, di sini 105. Jadi untuk IP-nya akan selalu seperti ini. Jadi walaupun di turn off atau dimatikan dari Ubuntu 1 dan Ubuntu 2, nantinya akan tetap selalu ini IP-nya sesuai dengan NAT network-nya tadi. Selanjutnya di sini yang pertama kita setting dulu DNS-nya. DNS di sini menggunakan yang ini, Ubuntu 1. Yang ini bisa kita minimize dulu. Untuk yang pertama di sini DNS ini menggunakan pin 9. Pastikan kita sudah menginstal dari pin 9 menggunakan apt install pin 9. Di sini sudo su, pastikan sebagai super user terlebih dahulu agar bisa melakukan install menggunakan apt install dari package-nya. Apt install di sini karena sebelumnya sudah saya install di sini tidak ada yang di-upgrade ataupun lain-lainnya. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan konfigurasi pada pin 9 atau DNS-nya, yaitu pada folder kita bisa masuk ke cd etc/bin 9 bin kita ls. Di sini sebelumnya sudah saya konfigurasi juga dari pekerjaan saya sebelumnya. Yang pertama kita bisa masuk ke dalam daemon.conf.local. Kita bisa masuk ke nano menggunakan nano.conf.local. Di sini sebelumnya tidak ada dari ketiga zona ini, jadi harus diisikan, yaitu sesuai dengan nama dari server yang akan dibuat. Di sini saya memiliki 3 server, yaitu saya di sini membuat 2 server, juga zona reverse atau zona pengembalian jika menggunakan IP saja di sini. Lalu di sini ada abdillah.org, lalu ada ramadan.org, yang nantinya abdillah.org akan memanggil dari file etc bin db abdillah. Lalu untuk ramadan di sini akan mengambil db ramadan, dan juga untuk yang reverse di sini akan mengambil bin db 172. Jika sudah, kita bisa melakukan
membuat file dari DP Abdillah karena sebelumnya file tersebut tidak ada. Kita bisa mengopikannya melalui file dari DP lokal ini. Jadi DP lokal ini template dari file DP yang nantinya bisa diambil di dalam sini, name.conf. Kita bisa masuk nano dp.abdillah. Ya, di sini pastikan apa namanya sudah terkonfigurasi di sini sesuai dengan servernya, lalu di sini juga, lalu di sini bisa diisikan juga abdillah.org, lalu IP yang kita gunakan tadi yang 104 pada DNS dan juga mail servernya tadi atau PC Ubuntu 1 ini, lalu dan lain-lainnya juga menyesuaikan dari IP-nya tadi. Oke, jika sudah, kita coba yang Ramadan. Di sini sesuaikan juga sesuai dengan server yang akan dibuat. Jika sudah, kita masuk ke zona yang DB zona reverse yaitu 172. Di sini kita masukkan sesuai dengan sesuai dengan DNS-nya, karena di sini kita DNS-nya yaitu pada Ubuntu 1 ini, maka di sini kita gunakan server abdillah.org. Lalu ini sesuaikan, lalu ini karena 45 ini merupakan bit terakhir dari IP-nya tadi 4 dan juga 5, yang satunya 192.168.104, yang satunya 100.5, maka di sini menyesuaikan Abdillah yang merupakan 4, lalu yang Ramadan yang 5. Di sini ada NS, www dan juga mail. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan save restart dari servisnya, yaitu menggunakan service pin 9 restart. Lalu kita bisa mengeceknya menggunakan nslookup dari abdillah.org. Di sini akan mengembalikan seperti ini. Lalu kita coba cek yang Ramadan, juga akan mengembalikan 105 sesuai dengan IP-nya. Ini 104, tapi di sini akan menunjukkan 104 dan juga 104. Kenapa? Karena dari keduanya DNS servernya yaitu pada Ubuntu 1 atau yang memiliki IP 104. Lalu kita juga bisa menggunakan memanggil nslookup menggunakan IP-nya, tidak menggunakan servernya. Jadi menggunakan nslookup 192.168.100.4. Ini akan muncul dari masing-masing tadi. Lalu jika yang 5 akan muncul dari yang Ramadan, yang ini tadi Abdillah, yang ini Ramadan. Oke. Maka jika sudah berhasil di nslookup seperti ini, maka dari pengaturan DNS server sudah berhasil dilakukan. Tadi saya lupa untuk menjelaskan salah satu langkah-langkahnya, yaitu kita harus melakukan setting pada etc resolve, yaitu nano/etc/resolve.conf. Oke, di sini etc/resolve.conf yang diisikan, yaitu kita harus mengisikan dua name server tadi yang sudah kita masukkan, yaitu mail server 1 104 dan juga 105 mail server 2. Lalu setelah itu barusan kita bisa melakukan nslookup seperti yang kita lakukan tadi. Jika sudah, kita bisa juga melakukan setting tersebut pada yang Ubuntu 2. Oke, di sini kita bisa memasukkan nano/etc/resolve.conf. Di sini pastikan sudah juga dari mail server 1 dan mail server 2, dan kita bisa melakukan nslookup abdillah.org. Maka di sini akan menampilkan servernya tadi ini 104 atau dari PC yang ini,
karena tadi sudah melakukan server tadi, dan juga pada satu jaringan yang sama, yaitu 192.168.100.0 tadi. Dan kita juga bisa cek dari server ini sendiri berhasil. Lalu kita bisa juga menggunakan zona reverse nya T100.4 dan juga 5. Jadi sama hasilnya karena tadi sudah di setting pada etc resolve.conf ini. Oke, dari pengaturan si DNS ini sudah bisa ditangkap pada Ubuntu 2 atau PC satunya. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi dari mail servernya. Nah, konfigurasi dari mail servernya ini, yang pertama mail server 1 yang pada Ubuntu 1 ini kita bisa menggunakannya, yaitu kita lakukan instalasi terlebih dahulu pada Postfix yang sebelumnya sudah saya install, yaitu menggunakan command apt yang saya sudah sebagai sudo sebagai user install Postfix seperti ini, karena saya sebelumnya sudah install. Lalu di sini kita bisa melakukan konfigurasi pada main CF-nya, yaitu menggunakan nano /etc /postfix /main.cf. Nah, di sini konfigurasinya di sini kita menggunakan default. Lalu di sini pastikan untuk hostname ya sesuai dengan hostname yang kita punya atau yang pada biasanya diisikan lain, tetapi biasanya juga sudah terisikan benar. Jadi pastikan juga dari hostname-nya apakah sudah benar. Cara mengecek hostname-nya, kita bisa buka terminal yang baru di sini, yaitu nano /etc/host. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu hostname kita yaitu DNS dan juga DNS strip mail 1 sama sesuai dengan yang ada di sini. Jadi harus pasti benar. Lalu yang lainnya ini sesuai default. Lalu yang my destination ini juga harus sesuai hostname, lalu mail server pertama, lalu DNS mail atau hostname my hostname ini, lalu yang lainnya biarkan default. Lalu pada baris terakhir kita tambahkan yaitu home mailbox, yaitu pada maildir di sini. Pastikan sudah menambahkan pada maildir ini. Jika sudah, kita bisa keluar. Lalu kita bisa juga melakukan instalasi devcode yaitu menggunakan command apt install devcode imap d dan juga devcode strat pop3d seperti ini. Karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu lagi. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi dari devcode-nya. Untuk instalasi dari devcode-nya, konfigurasi dari devcode-nya, kita masuk ke dalam directory, kita konfigurasi dari devcode.conf-nya nano /etc /devcode/devcode.conf. Di sini sebelumnya pada line listen ini masih di comment atau tidak dieksekusi, maka di sini kita uncomment dan juga menjadikannya merubahnya hanya listen sama dengan bintang seperti ini. Lalu selanjutnya konfigurasi selanjutnya adalah masuk ke nano etc devcode conf d /10 straight out .conf. Nah, di sini sebelumnya di sini disable plain text out sama dengan yes masih di comment. Di sini saya uncomment lalu merubahnya menjadi no. Oke, sudah. Lalu selanjutnya konfigurasi pada 10 strip mail. Di sini sebelumnya untuk line ini tidak di comment dan line yang ini di comment. Jadi saya tukar, yang ini saya uncomment, yang ini saya comment. Jadi mail locationnya yaitu berada pada mail dirnya. Sudah,
selesai, kita bisa melakukan restart dari kedua service ini menggunakan seperti tadi service postfix dan juga dovecode restart yang nantinya akan restart agar bisa dilakukan perubahannya tadi bisa ke save atau sudah bisa diterapkan. Selanjutnya pengujian dari ini tadi bisa menggunakan Telnet. Tapi sebelum itu kita bisa masuk dulu ke home agar tahu user mana saja yang ada di dalam PC ini, yaitu masuk ke dalam cd/home. Home. Kita ls. Di sini terdapat saya sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, lalu yang saya gunakan nanti ada ini 5 ini nanti akan 6 akan saya gunakan ini. Jadi kita menggunakan telnet mail.abdillah.org 25, yaitu port 25 untuk melakukan pengiriman SMTP. Oke. Nah, di sini sudah masuk SMTP postfix yang sudah kita konfigurasi tadi. Kita bisa menggunakan mail from dari siapa? Kita dari from aan misal aan. Oke, lalu receive atau akan diterima oleh misal Agus. Oke, lalu data atau apa yang nantinya akan dikirimkan, halo, seperti ini dari Aan ke Agus, seperti ini. Lalu kita tutup dengan titik, sudah. Lalu kita bisa quit. Lalu kita masuk ke yang 110 untuk mengakses dari dovecode-nya tadi atau melihat dari apakah dari si user Agus tadi sudah bisa menerima mail dari Aan tadi. Kita masuk dulu telnet mail servernya mail abdillah.org ini. Oke, sudah masuk dovecode untuk ready. Kita masuk user Agus, lalu passwordnya tadi saya masukkan A. Oke, login berhasil. Lalu kita bisa melihatnya dengan start. Nah, di sini terdapat kita bisa melihat ada beberapa mail di dalamnya yang sebelumnya sudah saya masukkan dan juga yang barusan tadi masuk. Satu. Nah, di sini akan muncul return part dari Aan pada mail server abdillah.org atau aan@mail.abdillah.org yang mengirim untuk Agus atau agus@mail.org ini dengan isian halo seperti tadi ini. Oke, berarti sudah berhasil. Kita bisa keluarnya menggunakan quit. Oke, sudah bisa keluar. Yang selanjutnya kita di sini kita bisa menggunakan roundcube untuk UI, tampilan UI yang mempermudah dari usernya untuk mengirimkan pesan dari user satu ke user lainnya. Kita bisa menggunakan install apt install roundcube. Lalu selanjutnya adalah pastikan konfigurasinya sudah benar. Kita bisa melakukan konfigurasi pada cd/etc/roundcube. Kita lihat di sini apa sih? Oh ya, kita masuk ke nano apache.conf. Nah, di sini kita buat virtual host baru dengan server name-nya ini dengan dokumen root lib roundcube sesuai dengan ini. Dokumen rootnya yaitu var lib roundcube dengan server name-nya adalah ini. Jadi sudah benar. Lalu selanjutnya di sini adalah mengedit pada config.ins.php. Lalu config.ing.org. Oh, sepertinya salah. .php, mohon maaf.
Nah, di sini oke, akan muncul file PHP-nya. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan. Yang sebelumnya di sini tadi kosong, tapi sudah saya masukkan tadi sesuai dengan email servernya. Lalu untuk SMTP servernya localhost, SMTP portnya di sini tadinya tidak 25, kita gunakan 25. Lalu SMTP user dan juga passnya atau passwordnya tadi kita kosongi, sebelumnya ada isinya, kita bisa kosongi saja. Lalu yang lainnya dibiarkan saja. Lalu kita pastikan sudah save. Jika sudah, kita bisa restart dari Apache-nya, service Apache 2 restart. Lalu jika sudah, kita bisa masuk ke browser. Jadi kita bisa mengakses UI atau tampilan dari Roundcube tadi menggunakan browser seperti itu. Jadi kita masuk ke browser, lalu kita masukkan URL ke URL-nya, yaitu mail.ardila.org ini. Di sini akan muncul halaman login page dari Roundcube-nya. Di sini untuk username-nya kita bisa masukkan username dari setiap user yang tadi sudah kita buat. Di sini tadi ada beberapa tadi. Ini juga kita masukkan seperti misalnya Agus. Lalu di sini tadi passwordnya. Nah, di sini akan muncul. Sebelumnya sudah ada beberapa project mail yang saya coba, dan ini bukan yang ini, yang tadi yang barusan kita halo, ini yang tadi halo, ini dari Aan ke Agus. Jadi sudah berhasil mengirimkannya. Bagaimana caranya kita bisa mengirim dari email ini dari mail server 1 ke mail server 2 yang ada di Ubuntu 2 ini. Oke, jadi di sini kita buka dulu dari dari Ubuntu 2 nya ini. Pastikan kita sudah menginstal dari mail server konfigurasi tadi. Oke, jadi di sini tadi kita melakukan instalasi dari Roundcube, dari Postfix dan juga Dovecot sama seperti sebelumnya. Lalu konfigurasinya juga sama seperti sebelumnya, yaitu sesuai yang pada laporan yang sudah saya buat ini tadi. Di sini ini tadi, yaitu pada ini kita install Postfix, lalu konfigurasi Postfix-nya sesuai dengan mail server saya tadi. Mail servernya di sini yaitu mail.ramadan.org, lalu my hostname-nya ini mail 2, lalu menambahkan home mailbox-nya. Oke, sudah sama ya. Lalu selanjutnya adalah ini melakukan konfigurasi dari Dovecot. Jadi kita install dulu tadi sama untuk command dari instalasi sama seperti pada mail server 1. Kita install Dovecot strip imapd dan juga pop3d. Lalu di sini konfigurasinya sama seperti tadi, plan listen, dan juga pada kedua file lainnya, pada confd.10out.conf dan juga 10 mail.conf. Jika sudah, kita di sini bisa melakukan konfigurasi pengecekan dari menggunakan telnet. Di sini juga sudah berhasil, hasilnya sudah berhasil. Lalu kita di sini install Roundcube. Di sini pastikan sudah terinstall Roundcube dan juga konfigurasi sama seperti sebelumnya dengan isian yang menyesuaikan dari mail server 2, yaitu mail.ramadan.org. Oke, di sini kita bisa melakukan pengujian terhadap di sini, yaitu menggunakan mail.ramadan.org. Di sini sudah akan masuk ke dalam Roundcube-nya sama seperti yang ini. Tadi ini kita login sebagai
Agus ya. Jadi nanti kita coba kirimkan dari sini. Kita coba tadi. Di sini ada user, beberapa user juga. cd/home tls. Di sini saya punya beberapa user yang nantinya akan mengirim dari sini menuju ke mail server 1, dari mail server 2 menuju mail server 1, dan juga sebaliknya. Oke, sudah muncul, memerlukan beberapa waktu dulu tadi ya. Oke, lalu kita bisa masuk. Misal saya akan masuk ke dalam user Benny. Passwordnya saya samakan semuanya agar tidak lupa. Kita login. Oke, di sini ada sebelumnya yang sudah saya coba juga. Di sini kita bisa menuliskan sebuah message atau pesan ke server lainnya, ke user di servernya juga bisa, atau ke server lainnya juga bisa, dengan mengunci coba agus@mail.abdillah.org seperti ini. Lalu subjeknya hai, halo, ini dari mail server Ramadan.org seperti ini. Kita coba send. Oke, message send successfully. Lalu di sini mungkin belum muncul, kita bisa refresh terlebih dahulu. Nah, di sini aku sudah muncul dari di inboxnya. Di sini dari form Benny kita bisa lihat detailnya. Form Benny, kita bisa klik. Oke, Benny. Lalu di sini sesuai dengan apa yang tadi diisikan di sini. Lalu ini Benny dari mail server 2. Kita juga bisa melakukan reply secara langsung. Juga kita send successfully. Sudah, kita refresh dulu. Nah, di sini akan muncul dari reply-nya juga yang berasal dari Agus seperti itu. Jadi dari kedua mail server ini sudah bisa saling berkomunikasi dan mengirim pesan. Oke, mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan dari percobaan pembuatan dua mail server yang bisa mengirimkan dua pesan dari di dalam satu mail server maupun antar mail server. Jadi mail server satu mengirimkan pesan ke mail server yang kedua seperti itu. Oke, sekian dari yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.